Assalamualaikum. Selamat malam Bang. Oke Bang, kita bahas dua ya, Ahlul Bait dengan Abasa wa Tawalla ya Bang. Nah, Abasa wa Tawalla itu yang bermuka masam siapa Bang? Kalau tafsiran Depak kan Rasulullah. Kira-kira tepat nggak kalau Rasulullah itu bermuka masam? Dan Ahlul Bait katanya yang ahli rumah. Kenapa sahabat dimasukkan ke Ahlul Bait? Apa alasannya Bang? Makasih. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sungguhnya dia bermuka masam karena telah datang seorang buta kepadanya. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang kedua. Kalau kita mengatakan itu bukan Nabi Muhammad SAW yang bermuka masam, maka apakah sinkron, tidak kontradiksi dengan ayat yang kedua? Karena di situ dijelas, walaupun tidak menyebutkan nama yang sebenarnya yakni Muhammad, tetapi kalau kita mengacu pada ayat yang kedua, bahwa yang bermuka masam itu tidak lain daripada Muhammad SAW, yang dimana didatangi oleh seorang yang namanya Ummi Maktum, Abdullah Ummi Maktum. Nah, di sini sudah jelas Pak, bahwa ayat ini tidak akan kontradiksi kalau kita mengatakan yang bermuka masam itu Nabi Muhammad. Karena ada ayat yang kedua yang bisa melanjutkan daripada pernyataan ayat yang pertama itu. Yang kedua mengenai Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah orang yang serumah dengan Rasulullah, orang yang bersama-sama dengan Rasulullah. Serumah dalam satu atap, bukan dalam artian serumah tinggal bersama-sama beliau, tidak. Serumah dalam kaitan situ adalah orang-orang yang dekat dengan dia, yang saling tukar pikiran dengan beliau. Jadi kata Ahlul Bait bukan saja lebih spesifik kepada keturunan beliau, tetapi adalah orang-orang yang beriman kemuliaannya. Siapa mereka? Yakni para sahabat. Para sahabat yang dimana Rasulullah itu sendiri telah mewasiatkan dua perkara yang apabila katanya kalian masih berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan sesat. Siapa mereka? Ahlul Bait. Al-Quran dengan Ahlul Bait. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau memang Ahlul Bait yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah spesifik khusus keturunan beliau, maka tentunya Ahlul Bait seperti apa? Karena Ahlul Bait ini banyak yang tidak sejalur atau seirama dengan ajaran-ajaran Rasulullah, atau bahkan menyimpang. Sehingga Ahlul Bait yang disampaikan oleh Nabi Muhammad hadis tadi tidak lain daripada orang yang lebih dekat, orang yang dekat kepada Rasulullah, orang yang dekat dengan Rasulullah, dan orang-orang yang menjadi keturunan kemuliaannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kata Bani Abdul Muthalib, tidak ada di situ, atau Bani Muhammad, tetapi yang dikatakan di sana adalah Ahlul Bait. Bang Rul, ayat yang pertama antum terjemahkan terus disambungkan ayat kedua gitu loh. Terus kalau memang itu Nabi Muhammad yang bermuka masam, berarti tidak berakhlak dong. Dengan muka masam itu seperti apa kan? Nah gitu loh Bang Rul. Jadi kata muka masam itu jangan diartikan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Karena kata muka masam itu adalah untuk memudahkan orang bisa memahami kalimat itu. Karena pengertian dari muka masam adalah melihat sesuatu yang tidak dia sukai.
Itu pengertiannya. Jadi tak mungkinlah diterjemahkan dalam sebuah kalimat yang panjang. Maka para penterjemah itu mengambil satu kata muka masam itu untuk lebih mudah. Nah di sini kan coba dah dia bermuka masam. Jadi Allah itu berbicara dengan siapa? Dia bermuka masam terus di garis kurung Nabi Muhammad. Dia. Kalau berarti kan ada orang ketiga tunggal gitu Mas Rul. Nah dia itu siapa? Terus Allah itu berbicara dengan siapa gitu Bang Rul? Pertama. Kedua, kalau itu ditujukan kepada Nabi Muhammad bermuka masam dengan tidak senangnya kan gitu, berarti bertentangan dengan ayat yang lain dong, yang Nabi Muhammad itu berakhlak yang agung, sebaik-baik contoh. Apakah kalau bermuka masam itu sebaik-baik contoh? Begitu Bang Rul, makasih. Kalau menurut sederhana saya Pak, Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu yang datang dari Allah itu dalam dua kategori. Ya, yang pertama bahasa sisipan langsung dan bahasa sisipan tidak langsung. Bahasa sisipan langsung yakni bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui perantaran malaikat Jibril, kemudian itu menceritakan sebuah masa lampau. Itu bahasa sisipan langsung Pak. Contoh, sesungguhnya aku adalah Allah. Berarti Nabi Muhammad menyampaikan pernyataan Allah itu dalam bahasa sisipan langsung yang dinyatakan oleh Allah itu sendiri. Ini ayat berarti Allah itu ada yang diajak bicara. Karena ada kata dia telah bermuka masam. Nah, dia bermuka masam itu informasi dari mana? Kan dari Allah. Nah, dianya siapa? Nah, Allah ini nih berkomunikasi dengan siapa? Gitu loh, Bang. Terima kasih, Bang Arul. Kalau ditegur, kenapa kok pakai bahasa dia gitu loh? Kalau ditegur langsung sama Allah, kan seharusnya engkau. Ini kenapa dia? Gitu loh. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Berarti kan ada indikator inisial, ada memberi informasi dia. Kok dia ditunjuk langsung Nabi Muhammad? Berarti Allah ini ada yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara di situ, Bang Rul? Terima kasih. Tadi kan saya sudah sampaikan, seharusnya Bapak sudah lebih memahami dari apa yang sudah saya sampaikan. Bahwa sederhananya saya, Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan bahasa Al-Quran itu dalam dua kategori, yakni bahasa sisipan langsung yang dimana bahasa atau firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah sebuah perkataan atau firman yang dilakukan pada masa lampau, yang terjadi pada masa lampau. Itu contoh perkataan Nabi Isa alaihissalam bahwa akan sesudahnya sesudah itu akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu bahasa sisipan langsung Pak. Nah, kemudian bahasa sisipan tidak langsung adalah bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah menurut ayat tadi. Artinya ketika Nabi Muhammad sesungguhnya dia yang bermuka masam, maka perkataan itu adalah perkataan yang merujuk kepada pernyataan Allah. Allah melalui beliau itu sendiri. Karena apa yang menjadi ucapan Rasulullah itu adalah tidak lain
adalah ucapan yang harus dia ulangi kembali dari apa yang pernah disampaikan oleh Allah. Contoh, di ayat lain katakan, aku adalah Muhammad, sesungguhnya aku diutus untuk rahmat seluruh alam. Itu bahasa sisipan tidak langsung, Pak. Artinya yang terjadi di saat peristiwa itu sekarang. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita mengartikan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu adalah bahasa yang menceritakan tentang kisah masa lampau yang diulangi kembali dari pernyataan-pernyataan Allah melalui perjalanan kisah-kisah Nabi sebelumnya diceritakan kembali oleh Muhammad. Kemudian apa yang menjadi penyampaian Rasulullah pada saat dia untuk mengubah misi dengan perkataan yang sama bahwa Muhammad itu diutus, aku diutus untuk seluruh umat, untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah, apakah kemudian itu tidak ditujukan kepada Muhammad? Itu Nabi Muhammadnya. Yang saya tanyakan Allahnya itu tadi. Itu Nabi Muhammad menyampaikan. Allahnya itu berfirman kepada Nabi Muhammad itu, kan itu dibilang ditegur kan. Kalau ditegur kenapa kok pakai bahasa dia? Ini kan kalimat berita ini. Kalimat informasi, bukan kalimat teguran gitu loh. Coba dihayati, direnungkan, coba pelan. Allah tuh berfirman, bukan nabinya mungkin menyampaikan dengan sisipan yang antum katakan. Nah ini bicara Allahnya loh. Kok jadi nabinya yang dibahas? Allahnya berbicara kepada nabi. Gitu loh. Jadi Allah ada berbicara kepada siapa? Karena dia loh. Gitu bang. Ini yang dibahas poinnya dia loh. Dia ini siapa? Berarti kan Allah kalau ditujukan kepada Nabi, berarti Allah ada yang diajak bicara, ada yang diberi informasi kepada Allah. Gitu loh bang. Coba renungan dan perhatikan. Mawaddaka rabbuka wa ma qala, dan kami tidak akan meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Nah, engkau di situ siapa? Ya Muhammad. Dia itu siapa? Ya Muhammad. Yang berfirman di situ siapa? Ya Muhammad. Kemudian sampaikan kepada siapa? Ya Muhammad. Kok gitu aja repot? Bang Rul, kami bertahan ya berdasarkan Abasa wa Tawal itu bukan nabi yang bermuka masam karena bertentangan dengan ayat-ayat yang lain juga. Ya, dan di situ juga bukan engkau. Kalau yang ditegur itu pakai bahasanya pakai jangan atau engkau, jangan engkau bermuka masam akibat datangnya seorang buta, kan gitu. Tapi ini dia, gitu loh. Jadi Allah ada yang diajak bicara lagi, gitu loh, menginformasikan bahwa dia loh yang bermuka masam, tapi ditujukannya kepada Nabi. Ini kan nggak mungkin, gitu loh. Begitu aja kok repot. Indah pak, nggak masalah. Berarti antum ya atau Bang Rul menuduh atau memahami Nabi itu bermuka masam alias tidak berakhlak, kan begitu. Tapi kami bukan Nabi yang bermuka masam. Terima kasih. Mereka itu belum tahu kan. Diterangkan dengan dalil-dalil itu masih ditentang. Kebenaran padahal yang dicari dalil itu adalah kebenaran dari apa yang diucapkan Rasulullah. Dan apalagi kalau disampaikan ayatnya itu, mereka tidak akan terima karena mereka pahami ayat mereka untuk mendoktrin dirinya sendiri itu benar gitu loh. Terus yang lain itu
tidak dipelajari itu, yang lain itu disalahkan. Contohnya itu Ahlul Bait, yang disebut Ahlul Bait itu yang orang di dalam dirinya hatinya ada Muhammad. Kita ini bukan sudah hidup satu rumah dengan Muhammad satu zaman gitu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum kepada hambanya yang tidak jauh dari Muhammad. Yang tidak jauh itu dikatakan tuh hatinya yang dalam dirinya itu ada Muhammad, ada nama Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum la yastaghfirun, kan gitu. Dia tidak akan sudah paham dah Bang, apalagi nanti dibahas sampai ke ilmu alatnya, dalil-dalil sedois. Kadang ya biarin aja lah, pakai hiburan. Apalagi ini orang Syiah. Ada yang berilmu tetapi tidak paham akan ilmunya. Begitu juga ada orang yang berilmu tidak paham ilmunya dan menyesatkan kepada orang yang tidak berilmu. Ada orang yang tidak berilmu tetapi ketika dia mendengarkan penyampaian tentang ilmu, maka dia langsung paham tentang dari apa yang menjadi pendengarannya. Begitu juga ada orang yang berilmu, dia paham dengan ilmu dan dia mengajarkan orang untuk tidak jadi sesat daripada ilmu. Itu bedanya, Ustaz. Dan ada orang yang berilmu, dia paham ilmunya itu, tetapi justru dia lebih membenarkan dari sebuah kelompok atau golongan yang dia pahami. Itu mungkin seperti itu. Ya itulah yang disebut para ulama alim salafus saleh bilang, ahli hikmah bilang, man aqsamu bi aqlihi dhallun. Sudah tahu dari terjemahan terus berpegang pada akalnya, ya itulah kesesatan yang nyata. Ini yang terjadi pada orang-orang seperti mereka. Kasihan sebenarnya ketika ada orang yang benar mumpuni di dalam bagiannya, bidangnya, tidak diterima karena hatinya sudah tertutup. Ya itulah ciri-ciri mereka gitu. Kalau saya sih, mereka ngomong ya berani karena memang dari hasil uraian yang disampaikan sudah terbaca gitu. Makanya di dalam Ta'lim itu jelas dijelaskan Syekh Burhanuddin, dijelaskan dalam kalimat-kalimatnya. Fa'akbaru minhu jahilun mutanasikun, fasadun kabirun alimun mutahattikun, fa'akbaru minhu jahilun mutanasikun. Karena mereka itu kan diajak ke dalam kaidah ilmu apa tuh dasar dari mulai usul fikih ini dia akan tahu, apalagi sampai membahas ayat-ayat dan bahas hadis. Aku ngakak aja, apalagi lihat itu orang apa tuh Syiah tuh, apalagi itu si Ustadz siapa itu namanya. Aduh, Sukma Jaya bu, diskusi apa tidak nyambung. Bicara tentang fikih ya udah nyambung, tentang dalil udah nyambung, apalagi bicara tentang ayat. Gimana ini, aduh orang-orang ini siapa itu udah ada namanya tadi itu, yang orang Syiah, orang-orangan, tidak punya kaidah di dalam ilmu fikih, ilmu hadis, apalagi baca ayat. Terus sebabul wurudnya tidak tahu, sebabul nujumnya tidak tahu, baca terjemahan. Coba baca Al-Ibris kayak ngaji gitu, atau Jalalain kayak ngaji tapi bukan baca dari Google, tidak tahu maksudnya. Ya karena kan terjemahan kan, tidak memahami ilmu alat. Terus nanti bersikuku kayak itu